Oke, kali ini kita akan bedah salah satu fondasi terpenting dari setiap tim atau perusahaan yang sukses. Apa itu? Komunikasi organisasi. Coba deh, pernah nggak Anda mikir, apa sih yang sebetulnya bikin sebuah organisasi itu terasa hidup? Yang bikin semuanya bergerak maju, bukan cuma sekumpulan orang di satu gedung. Apa intinya? Ternyata jawabannya itu bukan gedungnya yang megah, bukan juga tumpukan aturan yang tebal. Inti dari semuanya adalah komunikasinya. Gimana cara ide, pesan, dan semangat itu mengalir di antara orang-orang di dalamnya. Baik, kita mulai dari bagian pendahuluan dulu ya. Biar gampang, kita pakai satu perumpamaan yang menurut saya pas banget. Coba bayangin deh, organisasi itu seperti tubuh manusia. Nah, kalau gitu, komunikasi itu apa? Dia adalah jantungnya. Betul, jantung yang terus memompa darah berupa informasi, energi, dan tujuan ke semua bagian. Ke setiap tim, ke setiap orang, biar semuanya bisa hidup dan bergerak bareng. Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam lagi. Gimana sih ceritanya komunikasi itu bisa sampai, katakanlah, membangun realitas sebuah organisasi? Nah, ini dia ide kuncinya. Komunikasi itu ternyata jauh lebih dari sekedar kirim email atau rapat loh. Justru setiap obrolan, setiap interaksi, itulah yang pelan-pelan membangun budaya, hubungan, bahkan struktur organisasinya. Realitas perusahaan itu dibentuk dari sana. Ada nih definisi klasik dari Goldhaber yang menurut saya keren banget. Dia bilang komunikasi itu adalah proses menciptakan dan bertukar pesan dalam sebuah jaringan yang saling bergantung. Dan tujuannya apa? Untuk menghadapi lingkungan yang nggak pasti. Jadi komunikasi itu alat bertahan hidup. Ada lagi pandangan lain yang nggak kalah menarik dari Katz dan Kahn. Mereka ngelihat organisasi itu bukan kayak mesin, tapi lebih kayak makhluk hidup. Sebuah sistem terbuka yang terus berinteraksi sama lingkungannya. Nah, di sistem ini, komunikasi itu ibarat energinya, aliran darahnya. Alirannya kira-kira begini. Organisasi dapat masukan atau input informasi dari luar. Terus, informasi itu diolah di dalam, ini namanya throughput. Akhirnya, organisasi ngasih respon keluar sebagai output. Siklus energi inilah yang bikin organisasi terus hidup. Nah, proses tadi itu punya efek yang penting banget, yaitu menciptakan entropi negatif. Istilahnya mungkin agak teknis, tapi gampangnya gini, komunikasi yang baik itu melawan kekacauan. Dia menciptakan keteraturan dan kejelasan, jadi organisasinya nggak amburadul. Oke, kita udah tahu kenapa komunikasi itu krusial. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana sih alirannya di dalam sebuah organisasi? Kemana aja informasinya lari? Pada dasarnya, alirannya itu bisa kita bagi jadi dua jalur utama. Ada komunikasi yang terjadi di dalam alias internal, dan ada komunikasi yang ditujukan ke dunia luar atau eksternal. Kalau di dalam, ada yang namanya aliran vertikal. Ini komunikasi antara atasan dan bawahan. Bisa dari atas ke bawah kayak perintah, atau dari bawah ke atas kayak laporan. Terus ada juga aliran horizontal. Ini komunikasi antara rekan kerja yang setara. Misalnya tim marketing ngobrol sama tim produk. Dua-duanya penting banget biar kerjaan sehari-hari lancar. Nah, kalau komunikasi eksternal, ini ibarat wajah dan suara organisasi ke dunia luar. Ini adalah cara perusahaan ngobrol sama pelanggan, media, atau partner bisnis. Tujuannya jelas, untuk membangun citra, kepercayaan, dan hubungan baik. Oke, konsepnya udah, alirannya juga. Tapi sebenarnya komunikasi ini menjalani fungsi apa aja sih? Apa peran vitalnya? Para ahli biasanya sepakat ada 4 fungsi utama, kayak 4 pilar gitu, yaitu fungsi informatif, fungsi regulasi, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, fungsi informatif. Ini yang paling dasar. Sederhananya, memastikan semua orang di dalam tahu apa yang harus mereka tahu. Bisa soal kebijakan baru, aturan kerja, atau target perusahaan bulan ini. Kedua, fungsi regulasi. Ini soal pengendalian dan keteraturan. Lewat komunikasi, organisasi menetapkan aturan main dan prosedur biar semua orang kerjanya terarah dan sesuai standar. Tanpa ini, wah, bisa kacau balau. Ketiga, ada fungsi persuasif. Nah, ini levelnya lebih tinggi dari sekedar ngasih perintah. Ini tentang gimana caranya memotivasi orang, bikin mereka semangat dan percaya sama visi perusahaan. Ini seninya memimpin. Dan yang terakhir, fungsi integratif. Anggap aja ini lem perekatnya organisasi. Komunikasi itu yang menyatukan orang-orang dari latar belakang yang beda-beda, biar mereka bisa jadi tim yang solid dan kerja bareng secara efektif.
Jadi setelah kita lihat semua bagian tadi, mari kita tarik benang merahnya dan lihat lagi gambaran besarnya. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif itu bukan cuma aktivitas biasa, tapi itu adalah tanda vital kesehatan sebuah organisasi. Kalau komunikasinya sehat, organisasinya pasti kuat, lincah, dan siap buat hadapi tantangan apapun. Jadi, pertanyaan penutup untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau komunikasi itu adalah jantungnya organisasi, seberapa sehat dan seberapa teratur detak jantung di tempat Anda sekarang? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.